Di sini saya akan menjelaskan tentang penyusunan dan pelaksanaan program bimbingan konseling untuk anak usia dini. Kita simak ya video selanjutnya, yaitu bimbingan konseling di lingkungan pendidikan atau sekolah bukanlah hal yang baru pada PAUD. Bimbingan konseling hanya sebatas membantu dan mengarahkan proses tumbuh kembang anak agar lebih terarah terpadu, di mana orientasi pokok dari pendidikan anak usia dini adalah yang pertama yaitu melatih kemampuan adaptasi belajar anak sejak awal. Yang kedua, meningkatkan kemampuan komunikasi verbal. Yang ketiga yaitu mengenalkan anak pada lingkungan dunia sekitar seperti orang, benda, tumbuh, dan hewan. Yang terakhir yaitu memberikan dasar-dasar pembelajaran berikutnya seperti mengingat, membaca, menulis, dan berhitung sederhana. Dan 5 aspek perkembangan yang terdapat dalam Permendiknas nomor 58 tahun 2009 (orientasi khusus). Yang selanjutnya yaitu dalam melakukan bimbingan dan konseling pada anak usia dini diperlukan perencanaan yang matang. Lalu ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan bimbingan konseling di PAUD, antara lain yang pertama, sistematis. Yang mana dimaksud dari sistematis adalah tekstur seperti dalam penyusunan rencana kegiatan harian, rencana mingguan, rencana kegiatan semester, dan rencana kegiatan tahunan, yang mana di dalamnya tersisip kegiatan bimbingan dan konseling yang dilakukan baik kepada anak dan orang tua juga. Yang kedua yaitu terarah. Adapun terarah yang diinginkan dalam bimbingan dan konseling adalah kesesuaian antara kegiatan bimbingan dan konseling yang dilakukan dengan tujuan yang diinginkan baik oleh orang tua, guru, dan juga tujuan pendidikan nasional. Yang selanjutnya yaitu terpadu. Di sini keterpaduan dilakukan antara semua aspek perkembangan dan kegiatan main yang dilakukan oleh anak usia dini. Yang selanjutnya yaitu yang mana penyusunan bimbingan dan konseling bisa berjalan dengan dan terpadu dengan kegiatan yang telah direncanakan. Dari ketiga hal tersebut, maka dapat dilakukan langkah selanjutnya yaitu 1. Pengumpulan data, yang kedua penyusunan program, yang ketiga koordinasi, yang keempat penyediaan fasilitas. Selanjutnya yaitu program bimbingan konseling di anak usia dini. Yang pertama yaitu parenting, adalah cara mengasuh dan mendidik anak. Yang kedua yaitu konseling atau penyuluhan, adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh seorang ahli. Yang ketiga yaitu pled trip atau karyawisata. Yang keempat yaitu penempatan kegiatan ekstrakurikuler. Yang kelima yaitu leaflets, adalah suatu promosi atau pemasaran yang dicetak pada selembar kertas yang umumnya menggunakan art paper atau art karton dan memiliki dua atau lebih lipatan. Yang selanjutnya yaitu ciri pelaksanaan bimbingan dan konseling untuk anak usia dini. Menurut Syawadi 2004, ada beberapa ciri bimbingan dan konseling bagi anak usia dini yang dapat dijadikan rujukan bagi guru atau pendamping, yaitu yang pertama, proses bimbingan dan konseling harus disesuaikan dengan pola pikir dan perkembangan anak. Yang kedua yaitu pelaksanaan bimbingan terintegrasi dengan pembelajaran. Yang ketiga yaitu waktu pelaksanaan bimbingan sangat terbatas. Yang keempat yaitu pelaksanaan bimbingan dilaksanakan dalam nuansa bermain. Yang kelima yaitu adanya keterlibatan teman sebaya. Dan yang terakhir adanya keterlibatan orang tua. Selanjutnya menurut Miller, Rochman, Natawidjaya
Nathawijaya 1998. Program bimbingan yang baik yaitu program yang apabila dilaksanakan akan efisien dan efektif. Program tersebut memiliki ciri seperti yang ke-1, program itu disusun dan dikembangkan berdasarkan kebutuhan nyata daripada siswa di sekolah yang bersangkutan. Yang kedua yaitu kegiatan bimbingan diatur menurut skala prioritas yang juga ditentukan berdasarkan kebutuhan siswa dan kemampuan petugas. Yang ketiga yaitu program dikembangkan berangsur-angsur dengan melibatkan semua tenaga pendukung di sekolah dalam merencanakannya. Dan yang keempat, program itu memiliki tujuan yang ideal tetapi realistis dalam pelaksanaannya. Dan yang kelima yaitu program itu mencerminkan komunikasi yang berkesinambungan di antara semua anggota staf pelaksanaannya. Dan yang keenam yaitu menyediakan fasilitas yang diperlukan. Dan yang ketujuh, penyusunan disesuaikan dengan program pendidikan di lingkungan di sekolah yang bersangkutan. Terus yang kedelapan yaitu memberikan kemungkinan pelayanan kepada semua siswa. Kesembilan yaitu memperlihatkan peran yang penting dalam menghubungkan dan memadukan sekolah dengan masyarakat. Dan yang ke-10 berlangsung sejalan dengan proses penilaian diri baik mengenai program itu sendiri maupun kemajuan dari siswa yang dibimbing serta mengenai kemajuan pengetahuan, keterampilan, dan sikap para petugas pelaksanaannya. Dan yang ke-11 yaitu program itu menjamin keseimbangan dan kesinambungan pelayanan bimbingan. Ke-12 yaitu atau yang terakhir pelaksanaan program dibagi menjadi dua bahasan yaitu yang pertama, satu, pelaksanaan bimbingan dan konseling yang berorientasi kepada semua anak. Yang kedua yaitu pelaksanaan bimbingan dan konseling yang berorientasi kepada masalah yang dihadapi. Selanjutnya yaitu kesimpulannya, PAUD memerlukan layanan bimbingan dan konseling untuk mencapai tujuan perkembangan optimal. Bimbingan dan konseling diperuntukkan bagi semua peserta didik, baik yang tidak bermasalah maupun yang bermasalah. Bimbingan dan konseling bertujuan untuk mengantisipasi atau mengambil tindakan preventif terhadap munculnya perilaku bermasalah pada anak usia dini. Segenap pelayanan kegiatan BK tidak boleh bertentangan dengan nilai dan norma yang ada, yaitu nilai dan norma agama, sosial dan peraturan, adat istiadat, ilmu pengetahuan, dan kebiasaan yang berlaku. Cukup sekian dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.